I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian? Luar biasa dan tetap semangat ya. Ini sudah minggu keempat nih di bulan Agustus, nggak kerasa ya. Ya, tapi ini bukan minggu terakhir ya, minggu terakhir masih minggu depan karena bulan Agustus ini, aduh kalori sampai belibet, kita ada 5 minggu ya. Oke, sebelum kita masuk nih
ke memuji Tuhan ya, Kak Lori mau ingetin 3 peraturan Rocky ya udah lama nih Kak Lori nggak dengar kalian teriak. Biasanya teriak dan menyebutkan 3 peraturan Rocky. Yang pertama, yes, stay on your seat. Yang kedua, ya, whistle means quiet. Walaupun di rumah nggak ada whistle ya, tapi kalau mama papa udah atau enggak, ayo ibadah yang benar. Nah itu peringatan ya adik-adik, berarti adik harus fokus kembali. Yang ketiga, yes, respect each other. Luar biasa kalian ya. Kalau acungkan jempol, kalian masih hafal peraturannya Rocky. Hafal dong Kak, gitu ya. Oke, selain peraturan Rocky yang sudah disebutkan, biasanya kita kalau ibadah menyiapkan apa sih? Menyiapkan hati Kak, yes, menyiapkan hati kita, diri kita ya. Tapi ada alatnya juga yang harus kita sediakan. Yes, Alkitab, nggak lupa Alkitab Kak, sama buku catatan. Betul, luar biasa kalian ya. Jadi walaupun Kak Rocky selalu ingatkan, ya jangan dilupakan ya. Pokoknya sudah standby di depan kalian ya Alkitab dan buku catatan. Oke, nah, sebelum kita memuji Tuhan seperti biasa, kita buka dulu dengan doa yuk. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu yang sempurna. Sekarang kami akan memulai ibadah Rocky. Biarlah Roh Kudus memberkati kami dari awal sampai akhir, dan berkatilah kakak-kakak Rocky kami. Biarlah perlindungan-Mu sempurna atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Nah, Kak Lori di sini sudah siap loh. Oke, yuk bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Ayo. I want more.
Saya itu lupa buka masker. Buka masker dulu ya, sebentar ya. Apa kabar? Senang sekali Kak Yanti hari ini bisa ketemu sama adik-adik. Walaupun lewat online ya, seperti biasa kita masih beribadah dari rumah dulu. Semangat ya, semangat. Yuk kita berdoa dulu ya sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Pagi ini Tuhan, kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berbicara buat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Oke, yeay. Kita sudah ada di minggu keempat bulan Agustus ya. Cepet banget ya, tahu-tahu udah minggu keempat aja gitu. Nah adik-adik, selama bulan Agustus ya kita banyak bicara soal satu kata sebenarnya ya, merdeka. Oke, karena kenapa kita bicara soal merdeka? Karena bulan Agustus ini, tepatnya kemarin nih ya, tanggal 17 Agustus, Indonesia merayakan kemerdekaannya yang keberapa ya? 76. Yeay ya. Makanya sepanjang bulan Agustus ini kita bicara soal kemerdekaan ya. Minggu lalu Kak Lori sudah cerita tentang judulnya aja keren ya, merdeka atau mati ya. Nah, merdeka atau mati, Kak Lori bilang kalau ada kata atau berarti itu sebuah pilihan ya. Nah, hari ini Kak Yanti mau cerita dan judulnya agak panjang nih adik-adik ya. Judulnya itu kemerdekaan yang sejati bagi orang percaya ya. Kak Yanti ulangin, kemerdekaan yang sejati bagi orang percaya. Nah, Kak Yanti dan adik-adik Rocky semua yang ada di rumah yang sedang beribadah online ini, kita kan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Oke, mari buka ayatnya. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Pasti Koko Ita udah siapin ya. Kita baca sama-sama, ada 2 ayat. Nah, Kak Yanti akan pimpin bacanya, adik-adik baca di rumah bersuara tapi tidak teriak-teriak ya. Oke, siap? 2, 3. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kak Yanti ulangin lagi ya, ayat 18-nya khususnya. Ya, Kak Yanti ulangin ayat 18-nya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Coba sekarang kata kamunya diganti pakai namanya adik-adik ya. Kak Yanti ganti ya, pakai namanya Kak Yanti ya. Siap ya, 2, 3. Yanti telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Asik ya, jadi kita ini sudah merdeka dari dosa dan kita ini sekarang adalah hamba kebenaran. Katakan sama-sama, hamba kebenaran. 2, 3. Hamba kebenaran. Oke, adik-adik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kemerdekaan itu punya arti bebas, tidak terikat dan lepas dari tuntutan. Yang tulangin ya, kemerdekaan itu artinya bebas, tidak terikat dan lepas dari tuntutan. Nah, kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Banyak orang yang rela mati demi kemerdekaan bangsanya. Ya, di awal bulan, Kak Lori udah pernah cerita tuh tentang satu tokoh pahlawan dari Minahasa, ya, Bapak Samratulangi. Ya, Bapak Samratulangi gitu ya. Beliau orang yang sangat cerdas gitu, tapi
tidak sombong, dia mempergunakan kecerdasannya itu untuk membela bangsanya gitu ya. Nah, adik-adik seringkali ya kita itu memikirkan kemerdekaan itu sebagai bentuk kebebasan hidup tanpa halangan ya. Bebas untuk mengekspresikan keinginan kita ya. Bebas untuk menyalurkan aspirasi kita gitu ya. Pokoknya maunya bebas, gak ada aturan, gak terikat aturan gitu ya. Mau sekolah ya terserah mau masuk jam berapa gitu. Itu bukan namanya kemerdekaan loh adik ya. Bebas ngebully teman, bukan itu yang dimaksud. Bebas ngebully adik gitu, enggak, bukan itu. Ngata-ngatain teman gitu, ngata-ngatain adik, bukan seperti itu. Bukan kebebasan yang seperti itu. Nah, Alkitab ya mengajarkan kita nih adik-adik, bagaimana supaya kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Ya, apa kemerdekaan yang sejati itu? Adik-adik tahu nggak? Nah, kita belajar dari firman Tuhan ya. Karena kan tadi ayat bacaan kita di atas bahwa kita ini sudah dimerdekakan dari dosa dan kita ini hamba kebenaran. Nah, kebenaran itu adik-adik hanya dapat dalam Alkitab. Makanya adik-adik harus baca firman Tuhan setiap hari, nggak boleh bolong. Setiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Cuma kalau Kak Yanti sarankan sebaiknya baca Alkitab pagi-pagi supaya enak. Kak, pagi bangunnya kesiangan, makanya tidurnya jangan kemalaman. Ya, tidurnya jangan kemalaman. Oke, Galatia 5 ayat 1 ya, Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, kuk perhambaan itu ya adik-adik, kuk perhambaan. Kalau adik-adik pernah lihat kuda atau sapi yang diikat kayak kayu gitu, nah itu namanya kuk ya. Kalau adik-adik yang masih kecil ya, bayanginnya gitu. Karapan sapi gitu ya, ada kayak kayu yang ditaruh di lehernya si sapi atau kuda, baru nanti bisa diarahkan tuh kuda atau sapinya supaya bisa jalan. Itu namanya kuk ya. Nah, kuk perhambaan dari apa? Perhambaan dari dosa ya. Nah, Kristus Yesus itu sudah membebaskan kita loh adik-adik dari hukuman, dari kuasa dosa melalui apa? Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ingat ya, kita udah pernah bahas ini ya. Nah, kita telah menang atas kuasa maut. Nah, kemerdekaan yang terjadi dalam kehidupan kita nih adik-adik, itu merupakan anugerah Tuhan Yesus yang sangat besar dalam hidup kita. Kita udah bebas nih dari penjajahan dosa. Amin. Ya, pembebasan yang kita peroleh itu merupakan karya Tuhan Yesus melalui kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu sangat mahal loh harganya, Dek. Ya, seharga dengan darah yang tertumpah dari Yesus Kristus. Oke. Nah, kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus harus kita pertahankan. Kemerdekaan yang kita alami harus terwujud nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, kemerdekaan itu membutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, pertobatan yang sungguh-sungguh. Jangan lagi ada tuh bohong, ngomong kasar, ya, suka membantah, suka membuli gitu ya. Males-malesan baca Alkitab, males-malesan sekolah online. Kak, bosen loh sekolah online. Gak apa-apa, sekarang lebih aman kita sekolah online dulu. Makanya ibadah rokinya juga masih online. Papa mamanya juga ibadahnya masih online gitu ya. Nah, jadi harus sungguh-sungguh walaupun kita melakukannya secara online, secara virtual, kita nggak bisa ketemu teman gitu, nggak apa-apa ya. Dosa dan kejahatan harusnya nggak boleh ada lagi menjajah kehidupan kita, ya nggak boleh. Merdeka bukan berarti kita bebas berbuat dosa ya adik-adik ya.
tetapi kita harus merdeka di dalam kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Dan kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus, ya. Oke, adik-adik, kalau adik-adik baca Alkitab ya, di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 17 sampai 18 ya. Kitab Roma itu perjanjian baru ya. Ditulis oleh seorang rasul namanya Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus itu menuliskan tuh ya dalam Roma 6 ayat 17 sampai 18. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini ayat yang kita baca di awal tadi, ya. Nah, oleh sebab itu adik-adik, yuk kita pertahankan kemerdekaan itu, ya. Yuk kita isi kemerdekaan ini ya dengan melayani sesama, dengan penuh kasih Tuhan, ya. Kita bawa dampak buat orang-orang di sekitar kita ya, yang masih banyak yang terbelenggu dan yang terjajah oleh dosa ya, terjajah oleh dosa. Itulah kerinduan Tuhan bagi kita ya, menjadi berkat bagi sesama kita. Oke adik-adik, jadi kemerdekaan yang sejati itu apa sih? Kita sudah merdeka dari dosa dan kita sekarang menjadi hamba kebenaran. Nah, jadi adik-adik ini walaupun masih kecil gitu ya, kalian itu adalah hamba kebenaran. Makanya miliki disiplin ya, disiplin rohani untuk baca firman karena kita hamba kebenaran. Kebenaran hanya didapat dalam Kristus Yesus. Oke, mari kita hafalkan ayat hafalan. Yeay ya. Waktu kita menghafalkan ayat hafalan ini coba dengan sukacita adik-adik ya, dihafalkan dengan penuh semangat. Nah, kali ini ayat hafalannya kelas kecil sama kelas besar sama. Ya, sama. Jangan lupa di video dikirim ya ke kakak-kakak Rokinya. Oke, Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Ayat hafalan untuk kelas kecil dan kelas besar ya. Jadi minggu ini ayat hafalannya sama, mau kelas kecil, kelas besar sama ya. Kita kayak dibacakan dulu, nanti habis itu adik-adik ucapkan lagi ya di rumah ya, baru di videokan. Ya, Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ulangi lagi ya, sekali lagi kan dibaca. Yuk kita baca sama-sama yuk, yang di rumah yuk. Dibaca dengan suara keras tapi tidak teriak-teriak ya. Galatia 5 ayat 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oke adik-adik, jadi nanti berdoa supaya firman Tuhan hari ini benar-benar adik-adik tidak hanya dengar tapi adik-adik lakukan gitu ya. Kita semua ada di Rocky, Kak Yanti juga, kita semua adalah hamba kebenaran. Yang setuju katakan oke. Ya kita berdoa, kita selesai dengan firman Tuhan hari ini. Lipat tangan, tutup mata, jangan main-main, masih serius ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa kami sudah dimerdekakan dari dosa dan kami adalah hamba kebenaran. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, materiakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini ibadah
kita sudah selesai. Tadi kita sudah memuji Tuhan, adik-adik sudah duduk manis, keren ya. Walaupun ibadah di rumah aja secara online, tapi adik-adik tetap menghormati hadirat Tuhan. Tepuk tangan, hebat, adik-adik keren semuanya. Ya, tadi ayat hafalannya jangan lupa dihafalkan ya, dan di videokan, kemudian dikirim ke Kakak Rocky ya. Itu juga sebagai absen adik-adik bahwa adik-adik mengikuti ibadah Rocky walaupun secara online. Ya, kita mau selesai, ya kita berdoa, KNT memberkati adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami sangat bersuka cita bahwa sampai hari ini Tuhan selalu menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Berdoa Tuhan supaya berikan kami semangat, antusias, gairah untuk kami mengikuti baik ibadah online maupun sekolah online yang setiap hari kami ikuti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kehendak Tuhan buat kalian semua menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Mari kepalkan dua tangan kita katakan sama-sama, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Satu kali lagi katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Adik-adik buka tangannya semuanya. Terimalah berkat Tuhan turun atas adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Sehingga engkau berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dengan kuasa darah Yesus. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.